Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda pagi hari ini sudah mendengarkan kami di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND, saya Leli Kara bersama operator studio Riki Seda masih terus menemani Anda dalam sesi wawancara untuk pagi hari ini. Ada 3 topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar RRI, pembangunan daerah yang berkelanjutan ini memerlukan perencanaan matang. Salah satunya melalui dokumen RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Kabupaten Sika kini tengah mensosialisasikan penyusunan RPJMD 2025 hingga 2029 yang menjadi arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Kita akan ngobrol pagi hari ini bersama Ibu Margareta Diamaga Bapak, Kepala Bapperida Sika, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Kak Femi, selamat pagi. Selamat pagi, Ade Lili. Salam sehat ke Maome Resika, Kak Femi. Iya, salam sehat untuk Ade Lili juga semua pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Kak Femi, ini apa saja prioritas utama dalam penyusunan RPJMD 2025 hingga 2029 begitu ya di Kabupaten Sika? Baik Ade Lili, ya, terkait dengan RPJMD untuk seluruh provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia, saat ini sedang melaksanakan proses untuk penyusunan terkait dengan RPJMD ini. Karena kita semua memiliki pemimpin yang baru ya. Iya. Jadi RPJMD sendiri itu bagaimana kami menjabarkan visi misi dari Bupati, Wakil Bupati ya, dan juga program-program kepala daerah. Tentunya ini masih di dalam kerangka pendanaan atau kemampuan kapasitas fiskal daerah. Seperti itu, dan RPJMD ini juga harus konsistensi dengan RPJMN maupun RPJPD provinsi. Ini yang menjadi pekerjaan berat di daerah, karena kita yakin bahwa semua daerah pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ini. Tetapi kemudian kita harus menjaga konsistensi itu baik dari nasional maupun provinsi. Seperti itu adalah. Oke, berarti ini mengcombine begitu ya, program-program daerah dari bupati, kemudian provinsi dan juga nasional begitu ya, Kak Femi ya? Iya, ini sebenarnya tidak juga mengcombine ya, karena kita harus menerjemahkan visi dan misi secara nasional, kemudian provinsi dan juga harus disupport oleh kabupaten. Seperti itu. Oke, baik. Jadi informasi yang kami dapatkan bahwa Kabupaten Sika saat ini sedang mensosialisasikan begitu ya untuk penyusunan RPJMD 2025-2029. Ini kapan berlangsung tepatnya? Kemudian siapa saja yang terlibat begitu dalam kegiatan tersebut, Kak Femi? Ya, baik, memang secara regulasi kemarin yang diatur dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025, mungkin Kabupaten Sika sedikit terlambat ini dalam proses penyusunan. Oh iya. Karena harusnya sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Maret, 1 bulan setelah Bupati Wakil Bupati dilantik ya. Tetapi kemarin kami melaksanakan sosialisasi sebenarnya untuk membangun kesepakatan bersama antara pimpinan perangkat daerah untuk menerjemahkan bagaimana kami nantinya bisa menerjemahkan janji-janji politik yang sudah disampaikan oleh Bupati Wakil Bupati kepada masyarakat begitu, yang kemudian dibatasi oleh berbagai instrumen. Contohnya adalah pendanaan, kemudian ada juga RPJMN dan RPJPD yang harus kami terjemahkan itu di dalam RPJMD. Nah, itu yang kegiatan kami sebenarnya sudah mulai dengan tim kerja internal, itu sudah mulai mendeskripsikan program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Namun nanti yang membreakdown ke dalam program kegiatan ini di setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan adalah perangkat daerah. Sehingga itu kemarin kita laksanakan sosialisasi, kami membangun komitmen bersama
Sehingga dalam proses menerjemahkan visi misi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini tidak akan mengalami kendala begitu ke depan. Dalam proses penyusunan yang kami targetkan, penetapan Perda RPJMD itu akan terjadi di tanggal 4 Agustus 2025 sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam regulasi. Paling lambat bulan Agustus sudah harus ditetapkan RPJMD. Oke, siapa saja ini yang masuk dalam tim kerja internal begitu Kak Femi? Tadi disebutkan seperti itu. Kalau tim kerja internal yang pasti semua pimpinan OPD itu pasti masuk menjadi stakeholder eksternal kami. Tapi tim inti kami ada Bapak Rida dan juga tim anggaran pemerintah daerah, karena ini terkait dengan bagaimana bisa memproyeksikan kondisi kapasitas fiskal selama 5 tahun, yang kemudian itu bisa kita terjemahkan ke dalam program kegiatan. Jadi memang cita-cita kita banyak, itu rencana kita banyak, tetapi kita juga sendiri tahu bahwa di tahun 2025 ini ada semangat efisiensi yang sudah hadir juga disampaikan oleh Pak Presiden gitu, sehingga di daerah pun harus menyesuaikan, kami juga harus menyesuaikan dengan kondisi pendapatan asli daerah kami yang mungkin bisa mensupport terhadap dana transfer yang besarannya hampir 90% dari total APBD di Kabupaten Sika. Nah ini yang tim ini betul-betul harus melakukan proyeksi terhadap kondisi keuangan kita, termasuk proyeksi ke depan, prognosis 5 tahun ke depan ini. Karena kalau itu juga meskipun RPJMD ini indikatif, karena dia bersifat rencana, nanti secara realnya itu akan ada di APBD, tetapi minimal tidak terlalu jauh begitu dari proyeksi yang sudah kita perkirakan, sehingga ketika kita melakukan evaluasi terhadap target-target indikator itu bisa terpenuhi atau minimal tidak terlalu jauh lah capaiannya. Mungkin seperti itu ada Leli. Oke. Nah, dari tantangan yang ada di tahun 2025 ini adalah efisiensi. Nah, kemudian apa yang menjadi program-program prioritas begitu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sika? Ya, memang semua daerah pasti mengalami ini. Kami harus mulai menerjemahkan visi misinya harusnya sudah mulai di tahun 2025. Untuk Kabupaten Sika sendiri, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sudah mulai dengan kegiatan terutama soal kebersihan kota, kesehatan gitu. Itu sudah mulai kita laksanakan. Kita mulai petakan beberapa kegiatan yang sudah beririsan dengan APBD 2025 yang bisa kita laksanakan. Jadi saat ini Pak Bupati juga sudah mulai dengan kegiatan penataan kota, terutama dari sisi kebersihan. Itu dengan tagline-nya jaga hunian Sika bersama begitu. Jadi menjaga kebersihan secara bersama. Kemudian juga ada beberapa hal-hal krusial, permasalahan dan isu strategis yang ada yang memang Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kemudian turun langsung dan menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik. Nah, setelah tahapan mensosialisasikan begitu ya untuk penyusunan RPJMD 2025 hingga 2029 ini, tahap selanjutnya ini seperti apa nih, Kak Femi, bisa disampaikan kepada pendengar kami? Baik, mulai hari ini kami melaksanakan orientasi. Jadi orientasi dan pendampingan untuk penyusunan tidak hanya RPJMD tetapi juga nanti rencana strategis dari perangkat daerah. Nah ini hari ini dan besok kami melakukan itu terhadap semua pejabat eselon 3. Jadi baik sekretaris, para kepala bidang, para kasubag program, bekerja sama dengan MAP UGM. Selama 2 hari dibekali dulu, dikasih ilmunya, bagaimana cara menyusun dokumen perencanaan strategis. Kemudian nanti kami akan mulai dalam 2 minggu ke depan itu mulai menyusun berbagai kerangka untuk penyusunan RPJMD ini. Sehingga kemarin juga disampaikan kepada semua pimpinan perangkat daerah, Pak Wakil Bupati hadir, Pak Sekda juga hadir, menegaskan memang kekurangan kita ini terkait dengan kompetensi dari sisi perencana. Karena dengan keterbatasan fiskal kita teman-teman ini secara mandiri begitu belajar menerjemahkan berbagai regulasi yang ada begitu, padahal dari sisi perencana untuk menyusun dokumen strategis ini kan membutuhkan ilmu yang tersendiri. Tetapi ini kemudian teman-teman belum terlalu dibekali selama ini.
Sehingga kami mengambil kesempatan ini bekerjasama dengan UGM mulai selama 2 hari berturut-turut. Ini kemudian diberikan orientasi, diberikan semacam BIMTEK full 2 hari, sehingga teman-teman ini kemudian nanti lebih mudah dalam kerja tim ke depan, termasuk bagaimana perangkat daerah akan menurunkan RPJMD ini ke dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, jadi ini masih sibuk-sibuknya dengan penyusunan Iya, dan juga berbagai betul. tahapan begitu ya untuk menuju Betul. Agustus nanti untuk ditetapkan begitu ya Kak Femi ya. Ya, nanti ditetapkan Ah, rencananya di 4 Agustus begitu. 4 Tapi Agustus. proses RPJMD ini akan kita usulkan juga ke DPRD untuk dibahas bersama dengan DPRD. Karena nanti yang keluarnya itu bukan visi misi bupati dan wakil bupati lagi, tetapi visi misi daerah, visi misi kabupaten begitu. Jadi akan melalui beberapa tahapan proses yang panjang, termasuk nanti akan dilaksanakan konsultasi publik, kemudian juga musrengbang ini juga akan dilaksanakan, termasuk pembahasan-pembahasan bersama DPRD nantinya. Jadi on proses ini Kak Femi Betul, ya. betul. Sementara dikejar-kejar waktu ini kami coba untuk bisa ada di dalam karena 6 bulan setelah pelantikan itu wajib ditetapkan, sehingga menuju ke 6 bulan ini yang kami betul-betul mengatur waktu dengan baik, Iya. tidak ingin terburu-buru sebenarnya kemarin pada saat mulai, tetapi bagaimana kita bangun dulu teamwork yang baik dan kemudian bisa melaksanakan semua apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati melalui visi misi dan janji-janji politik kepada masyarakat itu. Harapan kita di 5 tahun ini bisa terwujud. Oke, baik. Kak Femi, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari Baik. ini. Salam hangat kembali ke Terima kasih, Mak Omeri. Lili. Ya, selamat pagi, sukses untuk Selamat niatnya. pagi.